Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review jurnal kelompok 13. Filbra Wanzafat T 2019-1151, Nur Elisa Fitriani T 2019-1170, Abdurrahman Maulana T 2019-1179. Mata kuliah penelitian tindakan kelas, dosen pembimbing Dr. Imron Fauzi MPDI, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, Instansi Uinhas Jember. Identitas jurnal. Judul jurnal, Implementasi Model Inquiry dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Budi Pekerti, Analisis pada Materi Pembelajaran Toleransi. Nama penulis Kiki Ayu Hermawati, Jurnal Pendidikan Agama Islam At-Thoriqoh Volume 6, Nomor 1, halaman 57, tahun 2021. Latar belakang masalah. Pendidikan Islam merupakan sarana penting untuk menanamkan akhlak yang baik pada peserta didik dan menjadikan mereka menjadi insan kamil. Proses pembelajaran agama Islam masih menjadi hal yang hangat untuk diperbincangkan dan diteliti, dikarenakan penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam yang masih belum maksimal. Beberapa peneliti mengemukakan masalah dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antaranya yaitu Ginanjar, Darmawan, dan Sriono, menemukan bahwa proses belajar mengajar masih rendah sekali, ditandai dengan hanya 15,6% peserta didik yang berani untuk menyampaikan sebuah pertanyaan maupun menjawab pertanyaan dari pendidik. Musrifah dalam penelitiannya mengemukakan bahwa lemahnya pendidikan di Indonesia dikarenakan sistem pembelajaran yang keliru dalam membentuk peserta didik menjadi manusia pasif. Pada realitanya, diketahui bahwa zaman semakin berkembang dan banyak mengalami perubahan baik dalam sisi pemikiran, konsumsi maupun gaya hidup. Maka hal ini mengharuskan proses pembelajaran mengikuti perkembangan zaman, baik dari filosofi, visi dan misi, metode, tujuan, evaluasi sumber daya manusia, dan arah pendidikan untuk kemajuan masa depan. Setelah mengetahui penjabaran di atas yang membahas tentang masalah pembelajaran kurang efektif dan dapat solusi, yaitu memberikan sebuah solutif berupa model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran pendidikan agama Islam diterapkan di SMP Negeri 1 Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi toleransi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah dan 2 guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hasil penelitian yang pertama, berdasarkan wawancara dengan seorang guru M, penerapan model pembelajaran inquiry itu meliputi: pertama, seorang pendidik harus memberikan rangsangan atau pancingan terhadap peserta didik dengan menggunakan pertanyaan mengenai kaum-kaum intoleran di Indonesia. Kedua, pendidik membuat kelompok-kelompok kecil yang disuruh untuk memecahkan masalah yang ada. Ketiga, pendidik memberikan selembar kertas untuk menulis hasil dari diskusi tersebut. Keempat, pendidik meminta siswa untuk membuat kesimpulan dengan maju di depan kelas dengan perwakilan, kemudian kelompok lain memberikan pertanyaan yang belum dipahami. Yang kedua yaitu berdasarkan wawancara dari guru H, yaitu dalam menerapkan model pembelajaran inquiry untuk materi toleransi meliputi membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan toleransi. Selanjutnya, kita meminta peserta didik untuk memecahkan masalah tersebut yang valid. Misalkan,
dari buku atau internet dengan teman sebangku. Dari data tersebut, peserta diminta untuk menganalisis. Setelah membuat analisis, siswa diminta maju dan menjelaskan hasil diskusi dengan teman sebangku. Yang ketiga yaitu berdasarkan wawancara kepala sekolah, mengemukakan bahwa proses yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan model inquiry yaitu 1. Guru mengajukan atau melontarkan sebuah pertanyaan yang sesuai dengan materi. Yang kedua, peserta didik membuat rumusan masalah yang diajukan oleh pendidik. Yang ketiga, membuat sebuah hipotesis. 4. Mengumpulkan informasi yang valid untuk menjawab persoalan tersebut. Yang kelima, membuat analisis dan menyimpulkan dengan tepat. Hasil yang keempat yaitu manfaat pembelajaran inquiry menurut jurnal yaitu ketika model pembelajaran inquiry diterapkan dalam materi-materi yang memang butuh aplikasi di dunia nyata. Saat kita menerapkan model ini kepada peserta didik, secara tidak langsung mereka akan berpikir melalui merumuskan masalah yang berkaitan dengan intoleran di Indonesia. Ketika itu, mereka otomatis juga memberikan sebuah solusi untuk permasalahan tersebut dan suatu saat pasti akan berguna dalam kehidupan peserta didik. Selanjutnya yaitu kelebihan metode pembelajaran inquiry yang ada di dalam jurnal, yaitu peserta didik terlihat nyaman dan senang, yang artinya tidak monoton. Secara tidak langsung mereka belajar untuk berinteraksi dengan teman lainnya. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya dengan cara mempresentasikan hasil dari yang telah dipelajari. Sedangkan kekurangannya yaitu jika metode ini diterapkan, maka memerlukan waktu yang banyak. Terkadang juga peserta didik yang pasif saat berdiskusi dengan temannya yang aktif seakan tidak seimbang. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian. 1. Secara keseluruhan jurnal ini sudah cukup baik, yang mana di dalam pembahasan sudah lengkap dan jelas. Yang kedua, di dalam pendahuluan sudah sesuai, yang mana disebutkan dahulu masalah-masalah yang terjadi, dilanjutkan peneliti menawarkan solusinya. Yang ketiga, urutan jurnal sudah sesuai, tidak ada yang terlewat. Sedangkan kekurangan penelitian, yang pertama yaitu pada abstrak seharusnya ditunjukkan subjek yang diteliti, guru dari sekolah apa. Yang kedua yaitu di dalam konsep teori masih kurang lengkap, yang mana di dalam fokus penelitian terdapat toleransi, tetapi di dalam konsep teori tidak ada penjelasan mengenai toleransi. Yang ketiga yaitu di dalam daftar rujukan, seharusnya Ahmad didahulukan sebelum Anggriani. Yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi. Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry dalam belajar pendidikan agama Islam. Jurnal ini bisa menjadikan pedoman atau untuk menambah wawasan, pengetahuan buat pembaca atau guru lain yang sedang membutuhkan. Sangat berguna untuk membantu dan menambah pengetahuan di dalam penelitian yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.